Halo sahabat, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, untuk ibu-ibu sedikit repot ya. Dengan urusan dapur yang biasa bebas beli jadi, sekarang mau beli jadi juga khawatir otomatis turun ke dapur. Masak sendiri lebih aman. Ambil positifnya, jadi kita bisa bikin pupuk organik dari limbah dapur gratis. Dengan cara yang mudah. Silahkan ditonton video selengkapnya ya. Halo sahabat YouTube penggemar anggrek, selamat datang di channel Koleksi Solis. Judul video kali ini, pupuk organik gratis dari limbah dapur. Sebelumnya, saya ingin menyapa sahabat semua yang menonton video ini. Semoga tetap sehat dan bahagia. Pupuk organik cair ini hasilnya dapat diaplikasikan untuk semua jenis tanaman hias, selain anggrek juga bisa ya. Jadi untuk tumbuhan aglonema, bunga ros, cabai, tomat, dan lain-lain juga bisa ya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, lanjut, langsung saja. Yang akan kita buat adalah pupuk organik cair. Sebenarnya pupuk organik cair sudah banyak tersedia di toko pertanian siap pakai sahabat ya. Hanya harganya lumayan mahal. Tidak ada salahnya kita bikin sendiri gratis dari limbah dapur. Bukan limbah juga bisa, tapi sayang ya. Jadi lebih baik sampah-sampah atau limbah dapurnya saja yang kita buat. Untuk pupuk, sebenarnya saya sudah mempunyai beberapa botol pupuk organik cair yang sudah jadi, tapi saya ingin menunjukkan atau berbagi kepada sahabat semua cara pembuatannya. Pertama-tama, di dapur saya selalu siapkan panci besar, lalu air bekas cucian beras yang pertama, lebih kurang 1 liter. Air cucian beras mengandung nutrisi dan bakteri baik, yaitu hormon auksin, alanin, dan giberelin. Juga vitamin B1, protein, besi, fosfor, dan nitrogen untuk merangsang pertumbuhan pucuk daun, membawa makanan ke seluruh sel pada daun. Lalu saya beri gula putih 3 atau 4 sendok makan. Untuk gula boleh gula putih atau gula merah, atau juga kalau mau lebih murah jadi lebih irit ya, diganti dengan molase atau tetes tebu. Jadi sahabat bisa beli, tapi yang ada di dapur sajalah. Kalau saya ini zaman corona begini ya, yang ada aja yang sudah tersedia. Kali ini saya pakai kulit bawang merah dan bawang putih sebanyak 1 genggam, 3 buah kulit pisang raja, bisa kulit pisang apapun. Ini sisa bikin POC kemarin dari kulkas, jadi kulitnya hitam. Tapi tidak masalah, kalau pisang dimasukkan ke kulkas kulitnya akan menjadi hitam. 5 butir kulit telur ini sudah dibersihkan. Lalu semua bahannya kita masukkan ke dalam panci yang sudah berisi air beras dan campuran gula putih. Jadi di sini kita membuat POC, pupuk organik cair. POC majemuk, yaitu pupuk yang mengandung lebih dari 1 unsur. Kulit bawang putih mengandung sifat fungisida alami. Kulit bawang merah mengandung hormon pertumbuhan seperti hormon auksin dan giberelin.
potasium, kalium, magnesium, fosfor, dan zat besi. Kulit telur mengandung kalsium dan mineral, juga magnesium dan fosfor. Untuk pupuk dan pestisida dari kulit telur sudah pernah saya upload sebelumnya. Jadi kalau sahabat perlu, silahkan ditonton videonya. Saya kasih linknya di atas. Kulit pisang mengandung unsur-unsur hara, potasium, kalium, dan fosfor. Kulit pisang kita iris atau gunting, lalu dimasukkan ke dalam panci, mau di blender lebih bagus. Kulit pisang, kulit bawang merah dan bawang putih, dan kulit telur ini sebenarnya bisa langsung ditaburkan di sekitar tanaman kita, tapi tidak dapat langsung terurai atau diserap oleh tanaman. Kalau sudah kita fermentasi dahulu, dapat langsung terurai dan tidak rawan tikus, semut, dan lain-lain. Setelah itu, panci kita tutup. Kalau saya setiap hari, saya tambah lagi isi pancinya. Ini yang pertama kan air cucian beras baru 1 liter. Besoknya masak lagi. Kalau belum penuh pancinya, terus ditambah air bekas cucian beras, cucian kacang hijau, jadi ditambah sampah-sampah sayur dan lain-lain. Jadi limbah dapur setiap hari tidak terbuang. Sampai isi pancinya penuh, sampai atas lalu tutup. Jangan lupa tambah gula ya. Fungsi gula dalam pembuatan pupuk organik sudah tentu sebagai bahan organiknya ya, jadi bukan kimia. Lalu untuk nutrisi mikroorganismenya sebagai pelarut, sumber bakteri, dan bahan pengawet. Diamkan minimal 5 hari sampai maksimal 14 hari. Ini sudah 10 hari, kita panen saja. Nah, kita sekarang punya pupuk organik cair. Tandanya sukses pembuatan pupuk kita yaitu dengan aromanya. Ini aromanya segar, seperti aroma asinan, jadi baunya enak. Kalau bau busuk itu tandanya gatot sahabat. Jadi gagal total ya, buang sajalah. Nah ini kalau sudah jadi begini, jadi kita punya pupuk organik cair. Juga ada yang mengatakannya bisa sebagai mol, ya, jadi mikroorganisme lokal, atau kata kerennya itu decomposer. Jadi sebagai pengurai ya. Kalau kita mau buat pupuk kompos, nah ini tinggal disiram ke atasnya, ke atas sampah-sampah itu yang dicampur dengan tanah itu sampai berbulan-bulan itu. Jadi nanti ini sebagai bahan pengurainya, mol ini decomposer. Tapi lah males ya yang gitu-gitu. Tapi kalau sahabat rajin silahkan dicoba menggunakan cairan ini. Jadi bisa itu untuk bikin pupuk kompos kalau rajin, ada tempatnya gitu, tabung gede. Kalau ya mau silahkan dicoba dengan cairan ini, itu bisa digunakan sebagai pengurai untuk mendapatkan pupuk kompos. Pupuk organik cair yang sudah jadi kita saring, kita masukkan ke dalam wadah, bisa botol atau kalau punya jerigen besar masukin ke jerigen besar. Kalau saya di botol jadi gampang penggunaannya ya. Kalau saya ini kan pakai sprayer yang 3 liter isinya, jadi saya pakai 1/4 atau 1/3 dari botol yang berisi 1,5 liter. Lalu dicampur air, jadi tidak boleh langsung diaplikasikan ya sahabat, harus dicampur lagi. Jadi perbandingannya sekitar 1:10. Kalau langsung diberikan tidak dicampur air, tanamannya malah akan gosong, kepanasan ya.
overdosis. Lanjut kita aplikasikan ya. Kita campur dulu dengan air. Boleh air kolam, kalau punya kolam sahabat ya, lebih bagus. Atau air biasa juga nggak masalah, tapi harus air tanah. Maksudnya yang tidak mengandung kaporit. Jadi bisa kita spray ke daun, dahan, dan akar, atau bisa dikocor sahabat ya. Jadi tergantung tanamannya besar kecilnya, jadi sekitar 100 atau 200 ml setiap pot. Jadi lain-lain sesuai dengan besar kecilnya pot dan tanaman kita. Ini dendronya subur ya tuh. Tunasnya ginuk-ginuk nih. Dari satu batang tunas keluar bareng-bareng 2. Paphiopedilum juga ini bunganya tuh. Bertambah bunganya, ini kenopnya mekar lagi. Ini anggrek Papua oleh-oleh habis botram itu dikasih temen, udah berdaun sekarang. Tadinya hanya umbinya saja kan, ini yang berdaun tunasnya ini. Penyiraman pupuk organik cair ini boleh seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi tidak boleh terlalu sering. Jadi kalau kita rajin lumayan sahabat ya, kalau kita beli pupuk organik cair yang majemuk ini bisa 100 ml itu harganya 20 ribuan saya lihat di Shopee ya. Ini kita bisa panen 5 liter dengan modal sedikit ya. Jadi tumbuhan cepat berbunga, tunas cepat tumbuh dan sehat. Jadi dapat memenuhi kebutuhan tanaman akan unsur hara ya. Jadi merangsang pertumbuhan secara keseluruhan, baik perakaran, batang, tunas-tunas baru. Jadi menyuburkan tanaman, daun lebih segar dan sehat. Jadi mencegah layu juga, layu bunga. Terus meningkatkan kualitas sama kuantitas daun dan bunga. Meningkatkan resistensi daya tahan terhadap gangguan hama, penyakit, dan kekeringan ya. Yang terpenting pupuk organik lebih aman dan menyehatkan bagi manusia kan, karena terdiri dari susunan bahan-bahan organik. Aman untuk manusia, untuk kucing ya, hewan ya. Jadi pupuk organik ramah terhadap lingkungan. Sebaiknya memberikan pupuk ini kalau saya setelah jam 3, jadi mulai jam 3 ke atas ya. Kalau pemberian pupuknya pagi, diusahakan sebelum jam 10 sudah beres. Karena jam antara pagi itu sebelum jam 10 dan jam 3 sampai jam 5 itu paling baik waktu kita untuk memberikan pupuk. Jadi lebih efektif karena saat itu stomata tanaman anggrek kita sedang terbuka. Jadi pemupukan lebih efektif karena di luar jam tersebut stomata tertutup. Jadi untuk yang di rumah aja sama saya, bareng-bareng kita bikin pupuk agar anggrek dan tanaman hias kesayangan kita yang lain tetap sehat. Sudah tentu semoga kita semua juga sehat dan pandemi COVID-19 cepat berlalu ya. Saya rasa seri saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.